Assalamualaikum. Hai, nama saya Faiza. Saya mahasiswi IAIN Kebumen semester 5 jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip musyarakah dan mudharabah serta mekanismenya. Untuk pengertian dari mudharabah adalah akad kerjasama pemilik modal dan pengelola modal, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasar kesepakatan. Untuk musyarakah, yaitu akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal, serta keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasar kesepakatan secara proporsional. Dasar hukum dari mudharabah dan musyarakah ada di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Untuk produk hukum yang mengatur kedua pembiayaan tersebut ada di dalam Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia atau PBI, dan Fatwa DSN MUI. Secara etimologis, mudharabah itu berarti bepergian atau berjalan dari kata dor. Kemudian kalau dari sirkahnya, musyarakah itu berasal dari kata al-sirkah yang berarti percampuran. Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modalnya kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Untuk produk yang mengatur tentang mudharabah ada 7 perundang-undangan yang mengatur mudharabah. Kemudian 1 dari Peraturan Bank Indonesia, dan ada 5 peraturan dari DSN MUI yang mengatur mudharabah itu sendiri. Untuk rukun mudharabah menurut jumhur ulama, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, terdiri dari shahibul mal dan mudharib. Lalu ada rasul mal, ada al-amal, rib, dan sigot akad. Untuk implementasi dari pembiayaan mudharabah di dalam perbankan syariah dan BMT, yaitu ada 2, yaitu saat pengerahan dana. Maksudnya dana dari nasabah ke bank bisa berupa tabungan atau deposito mudharabah. Kalau untuk tabungan itu berarti dana nasabah yang disimpan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Kalau deposito, dana nasabah yang hanya bisa diambil berdasar jangka waktu yang telah ditentukan oleh nasabah itu sendiri. Untuk keuntungan dan kerugiannya akan ditanggung oleh nasabah. Keuntungan dan kerugiannya yang dialami oleh bank itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu penyaluran dana, yang artinya keluarnya dana dari bank ke nasabah. Untuk bentuk penyaluran dana pembiayaan mudharabah bisa berupa modal investasi atau modal kerja secara penuh. Sedangkan pihak bank itu menyediakan modal, kemudian nasabah itu menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya, di mana keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Manfaat dari mudharabah, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabahnya meningkat. Lalu bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabahnya. Pendanaannya tidak secara tetap. Kemudian pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah. Seadanya uang dari nasabah dalam laba di usaha itu. Kemudian bank akan mencari usaha yang benar-benar
aman ya, halal dan menguntungkan. Untuk prinsip bagi hasil dalam mudharabah yaitu di mana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah. Risiko mudharabah itu bisa terjadi seperti nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak, mari mengingkari janji yang dikontrak, kemudian lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabahnya tidak jujur. Berikutnya kita akan masuk ke musyarakah ya. Musyarakah itu untuk yang disebutkan di awal berasal dari kata syirkah yang artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, tentunya sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Hukum yang mengatur musyarakah antara lain ada 4 perundang-undangan, ada 1 peraturan Bank Indonesia, dan ada 3 peraturan dari DSM MUI. Untuk syarat dan rukun dari musyarakah, syaratnya tidak ada bentuk khusus kontrak. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. 2. Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. 3. Modal harus uang tunai emas perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan. Lalu keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Untuk rukun dari musyarakah sendiri yaitu ada ijab qabul, ada akad, ada objek akad, dan ada nisbah. Musyarakah dalam perbankan syariah itu berbentuk pembiayaan suatu usaha atau investasi yang telah menemui kesepakatan dan disetujui bersama-sama antara pihak bank dan nasabah. Kemudian semua pihak yang terlibat termasuk bank memiliki hak dalam manajemen usaha tersebut. Jadi bank berhak mengatur. Yang ketiga, seluruh pihak bisa secara bijaksana menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh. Tentunya pembagian keuntungan sesuai dengan modal masing-masing pihak. Yang paling banyak modalnya itu yang mendapat banyak bagi hasilnya. Dan yang terakhir, jika usahanya rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan modalnya masing-masing. Nah, dalam melakukan musyarakah ada 15 syarat ya teman-teman. Teman-teman bisa membaca sendiri nih syarat-syaratnya apa saja. Nah, kita lanjut aja ke manfaat musyarakah. Manfaat musyarakah sama seperti mudharabah. Dan resiko di dalam musyarakah juga sama seperti resiko yang dialami oleh mudharabah. Jadi kesimpulannya, pada prinsipnya musyarakah tidak jauh berbeda dengan mudharabah, karena keduanya merupakan sistem perkongsian kemitraan antara dua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsinya. Untuk mudharabah dan musyarakah ada perbedaannya. Dalam akad mudharabah, shahibul mal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan mudharib, dan dalam manajemen, shahibul mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun, hanya mengawasi
untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Untuk bagi hasil diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan mudhorib selesai dijalankan. Sedangkan dalam akad musyarakah, kedua belah pihak ikut andil dalam permodalan dan semua pihak turut dalam manajemen, sehingga porsi nisbah yang diperoleh ditentukan besar kecil modal yang dikeluarkan. Kemudian jika usahanya rugi, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian itu, karena musyarakah menganut azas profit and loss sharing contract. Nah, jadi itu tentang musyarakah dan mudharabah. Semoga presentasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih telah menyimak. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.